Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3 Rajin sekali nyosor-nyosor. Oh, aku lupa, kau sudah terlalu lama di Paris. Jadi lupa makanan pinggir jalan begini. Daniel menepuk keningnya sendiri dan sedikit terkekeh. Apanya yang di Paris, Talia belum pernah tinggal di kota mode itu malahan. Dan Talia tentu saja hafal di luar kepala segala jenis makanan pinggir jalan begini. Sayangnya, beberapa bulan terakhir Talia tidak bebas jajan lagi. Karena Zain selalu bawel dan mengatur-atur Talia. Makan saja masakan homemade, jangan jajan sembarangan. Ngemilnya diganti buah dan sayur. Talia merasa kesal dengan semua kalimat larangan yang keluar dari bibir Zain. Pria itu memang kaku dan menjemukan. Bolehkah Talia menyamar sebagai Talita saja selama 1 bulan ke depan? Lalu Zain akan kebingungan mencari Talia. Dan mungkin foto Talia akan langsung terpajang. Di banner besar di tengah kota dan di layar televisi sepanjang hari. Hahaha, tak bisa Talia bayangkan bagaimana kalang kabutnya Zain. Jika tahu dirinya kabur dari rumah sekarang tanpa membawa ponsel. Kau bengong? Tepukan lembut Daniel di pundak Talia. Sontak membuat semua lamunan Talia menjadi buyar. Mau beli apa? Daniel mendekatkan wajahnya ke arah Talia dan sedikit berbisik pada gadis itu. Terang saja, hal itu langsung membuat wajah Talia menjadi bersemu merah. Kenapa suara Daniel begitu lembut menyejukkan? Terserah kau saja, Daniel, jawab Talia sedikit tergagap. Kau suka martabak? Tanya Daniel seraya menunjuk ke arah gerobak penjual martabak telur. Kelihatannya enak, jawab Talia seraya mengendikkan bahu. Ayo beli itu saja. Daniel merangkul Talia dan mengajak gadis itu menuju ke arah gerobak penjual martabak telur. Setelah menyebutkan pesanannya, Daniel dan Talia duduk bersisian di bangku panjang sambil menunggu martabak pesanan mereka matang. Aku tidak bisa menghubungimu hari ini. Kau mematikan ponselmu? Tanya Daniel membuka obrolan. Sebenarnya, aku tidak tahu di mana ponselku. Jawab Talia sedikit mengarang. Kalau ponsel Talia tentu saja masih ada di laci nakas di kamarnya. Kalau ponsel Talita, mana Talia tahu? Mungkin Talita lupa mencas ponselnya, jadilah benda itu mati seharian. Tos tahu Talia, saudara kembarnya itu kerap acuh dengan benda bernama ponsel. Talita selalu terlambat membalas pesan-pesan Talia, seolah hidupnya habis untuk semua dunia nyatanya. Entah apa yang sebenarnya membuat seorang Talita begitu sibuk. Ponselmu hilang? Daniel bertanya dengan serius. Aku rasa jatuh di satu tempat dan aku tidak bisa menemukannya hingga kini. Jawab Talia kembali mengarang. Kau sudah mengabarkan pada keluargamu kalau kau pulang. Tanya Daniel lagi yang kini ganti menyodorkan ponselnya pada Talia. Aku rasa nanti saja aku menghubungi keluargaku. Bukankah aku pulang untuk mengejutkanmu? Jawab Talia asal. Gadis itu sedikit meringis demi menutupi kebohongannya. Tapi ngomong-ngomong, apa benar Talita sedang pulang ke negara ini sekarang?
Bukankah kemarin Talita mengatakan pada Talia, kalau dia sedang sibuk dengan wisudanya dan tidak bisa pulang? Atau mungkin Daniel sedang rindu berat pada Talita, hingga pria ini menghalu kalau Talita sedang pulang sekarang. Dan hendak berkunjung ke rumah ibunya. Entahlah. Talia jadi pusing sendiri memikirkannya. Martabak telur pesanan Daniel sudah jadi. Talia dan Daniel segera melanjutkan perjalanan mereka ke rumah orang tua Daniel. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit, Talia dan Daniel akhirnya tiba di sebuah rumah yang tak terlalu besar namun terlihat indah dan asri. Banyak pot bunga yang tersusun rapi di halaman dan di teras rumah bercat hijau tersebut. Daniel sudah turun dari dalam mobil dan mendadak Talia merasa ragu untuk masuk ke rumah Daniel. Bagaimana Talia akan mengenalkan dirinya pada ibu Daniel nanti? Haruskah Talia berdusta dan mengatakan kalau namanya adalah Talita? Talita, ayo. Daniel yang sudah sampai di teras memanggil Talia yang masih berdiri di dekat mobil sedari tadi. Ada siapa di rumahmu? Tanya Talia yang masih merasa ragu. Hanya ada ibu. Beliau baik kok, nggak bakalan gigit kamu. Kelakar Daniel yang kini sudah menghampiri Talia. Dan merangkul gadis itu untuk ia ajak menuju ke teras. Daniel baru saja akan mengetuk pintu. Namun daun pintu tiba-tiba sudah dibuka dari dalam. Seorang wanita parubaya yang wajahnya mirip dengan Daniel sedang berdiri di ambang pintu. Menyambut kedatangan Daniel dan Talia. Malam, Bu. Daniel mencium dengan taksim punggung tangga ibundanya tersebut. Malam, Bu. Talia ikut menyapa ibunya Daniel dan juga mencium punggung tangan wanita paruh baya tersebut. Ini siapa, Daniel? Tanya Bu Wida pada Daniel. Ini Talita, Bu, temannya Daniel. Jawab Daniel mengelkan Talia pada sang ibu. Teman atau teman, cantik sekali pacar kamu. Goda Bu Wida seraya merangkul Talia dan membimbing gadis itu untuk masuk ke dalam rumah. Ibu sok tahu, sahut Daniel yang juga ikut masuk ke dalam rumah dan menutup pintu depan. Tali, panggil Tata saja, Bu. Jawab Talia cepat, sedikit risih rasanya saat ada yang memanggil Talia dengan sebutan Talita. Lebih baik Talia meminta Daniel memanggilnya Tata saja. Tata. Daniel sedikit tergelak. Itu nama panggilan akrabku saat kecil. Tukas Talia sedikit mendelik pada Daniel. Nama panggilan yang lucu. Gumam Daniel yang masih berusaha menahan tawanya. Tata teman kerjanya Daniel. Tanya Bu Wida yang kini sudah duduk di kursi ruang tamu. Masih sambil merangkul Talia yang duduk di sebelahnya. Dulu teman SMA, Bu. Bukan Talia, melainkan Daniel yang menjawab pertanyaan Bu Wida. Tata sudah 4 tahun ini kuliah di Paris. Dan ini baru pulang. Imbu Daniel lagi menyambung ceritanya. Wah, jauh juga kuliahnya, iya. Bu Wida tersenyum ke arah Talia. Sementara Talia hanya meringis dan mendadak merasa berdosa. Karena sudah memalsukan identitas dirinya sendiri pada 2 orang baik ini. Tapi Talia sudah jujur pada Daniel tadi. Tapi Daniel sama sekali tidak percaya dan malah menganggap Talia sedang berakting.
Jadi bukan sepenuhnya salah Talia juga. Daniel akan berangkat ke Bali lusa, Bu. Mungkin 2 atau 3 bulan lagi baru bisa pulang lagi ke sini. Tutur Daniel yang langsung menyampaikan maksud dan tujuannya datang kemari pada sang ibu. Soal pekerjaanmu, tebak Bu Wida. Daniel mengangguk dengan cepat. Pergilah kalau begitu, dan lakukan semua pekerjaanmu di Bali dengan baik. Panik sudah berbaik hati membiayai kuliahmu hingga kau lulus, Daniel. Jadi sekarang kau harus membalas semua budi baik keluarga Arthur. Jawab Bu Wida panjang lebar memberikan nasihat pada Daniel. Bu Wida adalah mantan pelayan di rumah keluarga Arthur. Sejak sang suami berpulang untuk selamanya, Bu Wida memang terpaksa mengajak Daniel ikut dengannya. Dan tinggal di kediaman keluarga Arthur. Daniel yang saat itu seusia dengan Kyle. Menjadi teman bermain sekaligus teman dekat Kyle. Saat lulus SMA, Daniel sebenarnya tidak berniat melanjutkan kuliah. Namun Kyle memaksa Daniel untuk tetap melanjutkan kuliahnya. Dan sahabat Daniel itu memohon pada sang papa yaitu Datnik untuk membiayai kuliah Daniel juga. Otak Daniel yang lumayan encer membuat Datnik tak keberatan, dan akhirnya bersedia membiayai kuliah Daniel hingga selesai. Dan sebagai ucapan terima kasih atas semua bantuan dari Kyle dan Datnik, Daniel memilih untuk langsung bekerja menjadi asisten Kyle di Arthur Company setelah lulus kuliah. Kami membeli martabak untuk ibu. Talia sudah membuka bungkusan martabak yang tadi ia beli bersama Daniel. Kalian berdua sudah makan malam, ayo kita makan sama-sama. Ajak Bu Wida yang sudah membimbing Talia menuju ke ruang makan. Sedangkan Daniel sudah menghilang tak tahu kemana. Talia duduk di kursi ruang makan, dan Bu Wida menyiapkan makanan untuk gadis itu. Sudah lama dekat dengan Daniel? Tanya Bu Wida membuka obrolan. Sudah sekitar 1 tahun, Bu. Jawab Talia yang untungnya ingat dengan kalimat Daniel. Saat mengatakan kalau Daniel adalah kekasih LDR Talita 1 tahun terakhir. Tapi memang baru hari ini kami bertemu. Karena sebelumnya, Tata sekolah di Paris. Sambung Talia lagi sedikit meringis. Ya ampun. Bohong lagi. Lama-lama kamu akan menjadi seorang pembohong handal, Talia. Bu Wida mengangguk paham. Ayo dimakan. Titah Bu Wida selanjutnya menunjuk ke makanan di piring Talia. Kebetulan Talia sedang lapar. Jadilah Talia langsung menyantap makan malamnya yang terlambat ini dengan lahap. Jam dinding di ruang tamu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Daniel mengantar Talia masuk ke dalam kamar yang biasa ia tempati saat pulang ke rumah sang ibu. Tidur dan beristirahatlah, ucap Daniel seraya membimbing Talia untuk duduk di atas kasur. Talia sedikit menjaga jarak dari Daniel. Karena mendadak Talia merasa curiga kalau pria ini akan. Daniel kembali mengecup bibir Talia dengan intim. Oh, ya ampun, kenapa kekasih Talita ini rajin sekali nyosor-nyosor? Daniel, Talia sedikit mendorong dada Daniel. Agar pria itu menghentikan ciumannya sebelum Talia ikut hilaf. Daniel hanya terkekeh seolah tanpa dosa. Dasar mesum,
Besok aku akan mengajakmu ke satu tempat. Jadi sekarang, sebaiknya kau istirahat. Daniel menangkup dengan gemas wajah Thalia. Kau tidur di mana? Tanya Thalia sedikit curiga. Jangan bilang kalau Daniel juga akan tidur di kamar ini bersama Thalia. Di depan. Kenapa memangnya, kau mau aku temani tidur di kamar? Daniel tersenyum nakal pada Thalia. Tidak, jawab Thalia cepat. Thalia beranjak dari duduknya dan segera berdiri di dekat pintu. Cepat keluar, aku akan mengunci pintu kamar. Perintah Thalia tegas. Satu ciuman lagi. Daniel sudah memonyongkan bibirnya ke arah Thalia. Tidak, keluar sana. Usir Thalia galak. Daniel tergelak dan segera keluar dari kamar. Thalia bergegas menutup pintu kamar dan menguncinya. Gadis itu bersandar di belakang pintu kamar dan memegangi dadanya sendiri. Karena sekarang jantung Thalia berdegup dengan sangat cepat. Sama seperti saat Zain datang ke rumah untuk melamarnya kala itu. Jangan sampai Thalia jatuh cinta pada Daniel. Tidak. Daniel itu kekasih Thalita. Thalia, kau tidak boleh merebut Daniel dari Thalita. Thalia menggeleng-gelengkan kepalanya dan berusaha membuang jauh semua pikirannya tentang Daniel. Zain menatap layar ponselnya dengan cemas. Karena tak ada satupun pesannya yang dibaca oleh Thalia, Zain juga sudah mencoba menghubungi calon tunangannya tersebut. Namun nomor Thalia tidak aktif. Sepertinya ponsel Thalia sedang mati. Atau sengaja dimatikan, Zain masih mengetuk-ngetukkan jarinya di atas paha. Mencoba berpikir siapa yang harus ia hubungi untuk memastikan keberadaan Thalia. Tante Belle, baiklah, sebaiknya Zain menghubungi calon mertuanya itu saja. Halo, Zain, ada apa? Sapa Tante Belle dari seberang telepon. Maaf, Tante, Zain cuma mau tanya apa Thalia ada di rumah. Thalia tidak membalas pesan Zain sejak kemarin. Tutur Zain penuh kekhawatiran. Thalia sedang pergi bersama teman-teman kampusnya hingga hari Jumat. Tante pikir Thalia sudah mengatakannya kepadamu. Apa? Zain langsung terlonjak dari duduknya. Mendengar kabar Thalia yang pergi tanpa memberitahu Zain. Thalia belum mengatakannya kepadamu. Belum, Tante. Jawab Zain yang kini sudah semakin gelisah. Tapi kemarin Thalia bilang pada Tante kalau dia sudah minta izin kepadamu. Ya ampun, apa anak itu sedang berbohong? Tante Belle terdengar menggerutu sendiri di seberang telepon. Ponsel Thalia juga tidak aktif, Tante. Lapor Zain selanjutnya. Baiklah, Zain, Tante akan mencari tahu keberadaan Thalia. Kau masih di luar kota? Ya, ini Zain sedang di bandara dan rencananya Zain akan terbang siang ini. Ujar Zain menjelaskan. Baiklah kalau begitu, nanti Tante kabari lagi kalau sudah ada kabar mengenai Thalia. Telepon terputus bersamaan dengan panggilan keberangkatan yang diumumkan oleh pihak bandara. Zain menarik nafas dalam-dalam sebelum beranjak dari duduknya dan meraih koper miliknya.
Di mana kamu, Thalia? Talita baru tiba di bandara kota. Setelah 1 tahun lebih gadis itu tidak menginjakkan kakinya di bandara ini dan di kota ini. Serta di negara ini, Talita menghirup nafas dalam-dalam dan tak sabar untuk segera memberi kejutan pada keluarganya. Juga pada Daniel tentu saja. Ya ampun. Akhirnya Talita akan berjumpa dengan Daniel secara langsung tanpa terhalang layar ponsel. Talita sudah tak sabar untuk segera memeluk kekasihnya tersebut. Talita melepaskan tas selempangnya untuk mencari keberadaan ponsel miliknya yang entah di mana. Gadis itu masih mengorek-ngorek isi tas miliknya saat tiba-tiba sebuah tangan asing merebut dengan paksa tas berwarna coklat tersebut dari tangan Talita. Kejadiannya begitu cepat, dan pelaku langsung menghilang di tengah kerumunan para penumpang. Yang baru keluar dari pintu utama bandara. Apa? Astaga, ponsel dan semua surat penting milik Talita ada di tas itu. Ya ampun, bagaimana Talita akan menghubungi Mom dan Dad sekarang? Talita menatap sekelilingnya dengan linglung. Seharusnya Talita berteriak minta tolong sekarang. Namun Talita terlalu shock, hingga akhirnya gadis itu hanya terduduk lemas di deretan kursi yang ada di belakangnya. Bagaimana ini? Setelah terbang dengan gelisah selama 2 jam, Zain akhirnya tiba di bandara. Zain menarik kopernya dengan kasar keluar dari pintu utama bandara. Sesekali Zain memeriksa ponselnya masih menunggu kabar dari Tante Belle. Zain juga masih tak berhenti menghubungi Thalia, meskipun hanya ada operator yang menjawab. Dan mengatakan kalau nomor Thalia belum aktif sampai sekarang. Zain mendengus frustasi di area depan bandar. Saat netranya tak sengaja menangkap sesosok wajah yang membuatnya panik sejak tadi. Apa? Sedang apa gadis itu di sini? Mau kabur? Zain membanting kopernya begitu saja dan berjalan cepat. Menghampiri Talita yang masih terlihat kebingungan di deretan kursi di area bandara. Kau sedang apa di sini, Thalia? Sentak Zain yang tentu saja membuat Talita kaget tak mengerti. Kau mau kemana? Kenapa pergi tidak memberitahuku? Kenapa tidak membalas pesanku dan kenapa ponselmu mati? Cecar Zain bertubi-tubi seraya merengkuh dan menggoyangkan tubuh Talita, yang kini menatap linglung ke arah Zain. Kau siapa? Pertanyaan polos dari Talita sontak membuat Zain mendengus kasar. Dan kemarahannya nyaris meledak. Aku siapa? Apa kau sedang pura-pura amnesia sekarang? Bentak Zain yang terlihat sangat marah. Ayo pulang. Zain menarik tangan Talita dan hendak membawa gadis itu ke parkiran. Talita yang merasa tidak kenal dengan pria asing ini tentu saja berontak dan meronta-ronta. Lepas, aku tidak mengenalmu, kau mau membawaku kemana? Talita masih berusaha melepaskan tangannya dari cekalan tangan Zain. Namun sepertinya hal itu sia-sia saja. Cekalan Zain begitu kuat, dan semakin Talita meronta pergelangan tangannya malah terasa semakin sakit. Zain sudah berhasil membawa Talita ke tempat parkir. Pria itu segera membuka pintu mobil dan mendudukkan Talita di samping kursi pengemudi. Zain bahkan juga memasangkan sabuk pengaman untuk Talita.
Tak berselang lama, pria itu ikut masuk ke dalam mobil dan langsung duduk di belakang kemudi. Talita masih merengut dan mengusap-usap lengannya yang kini kemerahan. Karena cekalan kuat dari Zain tadi. Maaf, kalau tadi aku kasar, ucap Zain yang sudah meraih lengan Talita dan mengusapnya dengan lembut. Zain juga sesekali meniup lengan yang kemerahan itu. Seperti seorang bapak yang sedang meniup luka di tangan putrinya. Aku hanya khawatir kepadamu, sayang. Tangan kanan Zain sudah ganti mengusap wajah Talita. Kenapa kau pergi tanpa memberitahuku? Dan kenapa kau mematikan ponselmu? Aku cemas setengah mati dan takut sesuatu yang buruk menimpamu. Tutur Zain yang raut wajahnya sudah berubah menjadi khawatir. Raut garang dan menyeramkan yang tadi pria ini tunjukkan saat menyeret Talita sudah tak terlihat lagi. Dan jangan tanya bagaimana ekspresi wajah Talita sekarang. Talita benar-benar bingung dan tidak tahu siapa pria asing ini. Kau marah padaku? Zain masih mengusap lembut tangan Talita. Kau siapa? Aku benar-benar tidak mengenalmu. Tanya Talita sekali lagi sedikit ragu. Raut wajah Zain kembali berubah tidak senang. Aku Zain, calon tunanganmu. Apa kau benar-benar amnesia sekarang? Sahut Zain yang sepertinya kembali kesal pada Talita. Zain? Tunggu, namanya tidak asing. Aku dan Zain akan bertunangan pekan depan. Pulanglah, Talita. Itu dia, Zain adalah calon tunangan Talia. Zain, aku Talita, bukan Talia. Kau salah orang. Ucap Talita akhirnya berusaha mengakhiri kesalahpahaman ini. Buru-buru Talita menyingkirkan tangan Zain dari wajahnya. Kau Talia. Sahut Zain bersikeras. Bukan, aku Talita, dan aku baru pulang dari Paris. Jelas Talita ikut-ikutan keras kepala. Rambut Talita panjang sepunggung katamu. Dan lihat ini. Zain meraih rambut Talita yang baru kemarin ia potong. Hingga tinggal sebahu demi membuat kejutan untuk Talia. Kau Talia, jadi berhenti berbohong. Gertak Zain tegas. Bodoh, sial, seharusnya Talita tak perlu memotong rambutnya kemarin. Kau sudah berbohong pada Tante Belle, pergi tanpa memberitahuku. Dan sekarang mengaku-ngaku sebagai Talita. Ada apa sebenarnya denganmu? Cecar Zain yang kembali emosi. Aku tidak berbohong, Zain. Aku benar-benar Talita dan aku bukan Talia. Sergah Talita tetap bersikeras. Baiklah sudah cukup. Kita pulang sekarang dan aku akan bertanya pada semua keluargamu apa kau Talia atau Talita. Pungkas Zain sebelum melajukan mobilnya meninggalkan kawasan bandara. Talita bersedekap kesal dan memilih untuk membuang wajahnya sepanjang perjalanan. Mobil Zain masuk ke dalam gerbang besi kokoh, yang menyembunyikan rumah besar Mom dan Dad. Rumah yang sudah sangat Talita rindukan. Mobil terus melaju dan berhenti tepat di depan teras. Sekilas, Talita melihat pasangan muda-mudi. Sepertinya sedang berdebat di atas motor matic yang terparkir tak jauh dari mobil Zain. Yang perempuan dan sedang memakai helm itu sepertinya Talita kenal. Apa itu Anne? Tapi kenapa Anne berubah drastis seperti itu? Dan pria imut yang bersama Anne, apa itu suaminya?
Talita baru saja hendak menyapa adik dan adik iparnya tersebut. Namun Zain sudah membuka pintu mobil dan melepaskan sabuk pengaman yang dikenakan Talita. Ayo turun, ajak Zain yang wajahnya terlihat tidak senang. Pria itu sedikit menarik lengan Talita meskipun sudah tak sekasar saat di bandara tadi. Dan Talita terpaksa mengurungkan niatnya untuk menyapa Anne. Padahal Talita sudah rindu sekali pada adik bungsunya tersebut. Zain, aku bisa jalan sendiri. Sentak Talita berusaha melepaskan cekalan tangan Zain. Bersambung.